Ya, kontroversi Baim Wong jual iPad murah 1 jutaan. Begini klarifikasi si tukang ngeprank. Kalau Baim Wong jadi gini. Kita kasih solusi. Terima kasih Pak Dirjen Askolani. Alhamdulillah, makasih. Wah, luar biasa ini, saya suatu kehormatan loh. Kedatangan Pak Dirjen Bea Cukai yang memang kerap kali ini menjadi stigma negatif masih sering muncul, Pak. Dikit-dikit kalau barang kehambat, Bea Cukai itu, ketahan di Bea Cukai itu. Sama halnya dengan kasus yang lagi viral nih, Pak. Baim Wong. Oke. Ini Bapak juga nyampe, Pak ya? Ya, menarik. Ya, kontroversi Baim Wong jual iPad murah 1 jutaan. Begini klarifikasi si tukang ngeprank. Ini saya sempat baca beritanya. Ternyata di situ juga dia pun bingung, bahkan dia berani menunjukkan ini ada fakturnya kok. Ini baru kok. Apa salahnya niatnya bantu orang? Oke. Terus akhirnya saya mendapat kutipan jawaban Bapak di situ, makanya saya juga butuh Bapak di sini gitu ya. Terima kasih Pak sudah menjawab undangan saya, Pak. Ya. Artinya Bapak bilang bahwa ini harus dicek dulu bahwa ini dalam negeri apa impor barangnya. Iya, betul. Perdagangan dan seterusnya. Saya butuh clear di situ. Saya butuh edukasinya. Lalu yang berikutnya juga yang lumayan menohok juga. Nanti ada 2 paketnya kita bahas lengkap nih ya. Viral UMKM ditagih 180 juta, Pak. Nah, ini beritanya. Ini jawaban Bea Cukai. Saya juga baca nih. Jadi dia tuh CV-nya pertama untuk ekspor. Pecah telur. Pet shop ya, kalau nggak salah ada bahan akuarium apa segala macamnya lah. Terus tiba-tiba dari penjualannya 12 ribuan dolar. Kalau dirupiahin ya kurang lebih sampai atau hingga 195 juta. Ditagih, ini awam saya Pak ya. Makanya saya nggak tahu nih penjelasan saya atau mungkin tafsiran saya salah apa benar nih. 195 juta. Anggaplah itu mungkin untung atau mungkin revenue lah. Ditagih 180 juta. Ekspor cuan 15 juta masih mau ogah, Pak. Masa penagihannya segini sadisnya, Pak? Siap. Ya, nanti menarik kita bahas ya, Pak ya. Kita edukasi sama-sama nanti. Aduh, menarik nih. Teman-teman penasaran jawabannya seperti apa beliau nih. Ya, terutama iPad tadi 1 juta itu sebenarnya boleh apa enggak, apakah subsidi? Tapi kita pengen tahu dari awal dulu ya, Pak ya. Kinerja dari Bea Cukai ini sebenarnya seperti apa, dan mungkin Bapak selama menjabat ini apa aja yang udah dilakukan buat kebutuhan dan juga kepentingan buat warga Indonesia agar lebih ya mungkin makmur dari segi bisnis apa segala macam. Gimana tuh Pak? Makasih Mas Dari. Sama-sama, senang Pak. Bisa sharing ke pagi ini. Jadi gimana, izin Pak kami, alhamdulillah dalam 3 tahun ini dengan rekan-rekan semua di Bea Cukai, kami memperkuat reformasi yang sudah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya. Oleh dirjennya, even dari Menteri Keuangan yang sangat konsisten mereformasi di Kementerian Keuangan termasuk Bea Cukai. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kami reformasi yang kami susun ini kami tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi ini by system. Kita nggak mau itu hanya by orang. Jadi desain kami susun untuk mereformasi, memperkuat tugas Bea Cukai ke depan. Dan kami punya timetable, langkah aksi apa saja yang harus dilakukan setiap tahun. Kita punya planning sampai 2024. Langkah aksinya yang sudah kami lakukan dari strategi, perbaikan proses bisnis, IT, regulasi, kebijakan, even SDM dan organisasi. Komprehensif kami lakukan, jadi nggak ada istilah sepotong-sepotong. Dan kami adalah satu, memperbaiki proses bisnis dan IT, kemudian kami memperbaiki pengawasan, kami juga memperbaiki dari sisi organisasi dan SDM, dan kemudian adalah pelayanan. Dan pelayanan itu yang kemudian kami konsisten dengan melaksanakan dengan integritas yang harusnya kami tegakkan di semua pegawai. Itu komitmen kita. Yang tentunya kemudian kami sudah punya langkah-langkah aksi. Tahun 2021 dari reformasi yang kami lakukan, kami sudah bisa menyelesaikan sekitar 100 lebih langkah kami lakukan. 2022 kami lakukan sama, 100 lebih kegiatan. Even 2023 ini kami lakukan sama. Jadi langkah kami ini harus terukur. Kita nggak mau kemudian hanya bluffing, hanya ngomong, tapi nggak ada ini. Dan kami pantau. Tugas-tugas ini kami selesaikan. Even 2024 kami punya planning. Ini kami laporkan setiap tahun kepada Menteri Keuangan.
ini hasil langkahnya, regulasi sudah kami rubah sebanyak ini, kemudian proses bisnis kami perbaikin sebanyak ini, IT-nya kami perkuat seperti ini, kemudian kami juga tunjukkan output sama outcome-nya. Selain kami laporkan ke Menteri Keuangan dan ke Wakil Menteri Keuangan untuk report pertanggungjawabkan kami di Bea Cukai, saya 3 minggu lalu juga report ke Pak Menpan sebagai Ketua Reformasi Birokrasi. Pak Menpan mengundang saya untuk melaporkan bagaimana progres dari reformasi di Bea Cukai. Oke. Dan di situ kami sampaikan lengkap juga. Dari situ Pak Menpan melihat nyata langkah-langkah aksi kami, termasuk beliau dari situ beliau cukup antusias lah dengan progres yang kami lakukan, sampai dengan output dan outcome-nya terukur. Dan komen Pak Menpan penghabisan adalah harusnya Bea Cukai kita bandingkan dengan luar negeri sekarang. Tidak lagi hanya di dalam, bandingkan dengan di luar. Dan saya sampaikan ke Pak Menpan, malah ada 3 unit di Bea Cukai Indonesia sekarang, itu levelnya internasional. 1 untuk pelatihan SDM, kedua untuk laboratoriumnya custom, dan yang ketiga K9-nya, anjing pelacak. 3 unit ini di Bea Cukai Indonesia sudah jadi tempat diakuin oleh WCO, World Customs Organization di Brussels, sebagai tempat pelatihan untuk level Asia Pasifik. Dan itu disertifikasi dan ditetapkan oleh WCO, oleh sekjennya. Jadi di negara lain, even Malaysia mau belajar laboratorium ke kita, Malaysia mau belajar mengenai K9 kita, anjing pelacak kita. Kemudian Timur Leste, Papua mau melakukan pelatihan SDM jadi kita. Dan kita even Australia pun kerjasama dengan kita untuk yang anjing pelacak. Nah itu langkah-langkah yang kemudian kami lakukan konsisten, terukur. Dan kalau dilihat semua aspek kami sentuh. Mulai dari proses bisnis yang kami harapkan lebih mudah, lebih akuntabel dan tidak berisiko. Risiko kita minimalkan. Kemudian setelah proses bisnis ini simple, kita kaitkan dengan IT. Jadi IT ini hanya menjadi satu paket dengan perbaikan proses bisnis. Kita nggak mau IT kita bangun, tapi kemudian masih dengan proses bisnis yang lama, yang panjang, yang berbelit, yang kompleks gitu. Ini menjadi satu kesatuan yang kami jalanin. Ini yang kami sampaikan ke Pak Menpan. Jadi itu menurut pedoman kami. Kemudian kami juga punya pengawasan. Salah satu tugas kami yang nanti mungkin kami sampaikan cukup signifikan dan hasilnya juga sangat efektif. Apa itu, Pak? Banyak sekali penangkapan yang kami lakukan. Cuma kita kita mungkin nggak melihat dari segi kemunculan di media artinya. Iya, jadi Mas Dery bayangin, kita 2023 bisa menangkap rokok ilegal itu sampai 800 juta batang. Wow, 800 juta batang, Pak. Dibandingkan tahun lalu 500 juta batang. Oke, sebentar Pak Dirjen. Rokok ilegal yang dimaksud adalah brandnya sudah ada nama atau memang banyak modus. 1, rokoknya polos, nggak pakai pita. Kan saya udah curiga tuh. Kedua, pitanya palsu. Ketiga, yang harusnya untuk perusahaan A dipakai untuk perusahaan B. Kok bisa begitu? Iya, harus kan rokok itu ada levelnya. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 3 itu ada paling rendah harga cukainya. Tapi bisa ditempel ke golongan 2 yang harusnya pakai cukai yang lebih mahal. Ini pun kami tangkap. Dan ini se-Indonesia. Oke, dia ngakalin itu apa Pak Dirjen? Harapannya mungkin dia tadi cost-nya jadi rendah. Cost-nya lebih rendah. Dia bisa jual dengan tadi rokoknya harus masuk golongan 2 dengan cukai yang lebih mahal. Dia tempelkan cukai yang lebih murah, dia jual lebih murah. Wah. Ini modus pelaku yang kemudian kami sangat konsisten lakukan pengawasan itu setiap tahun. Oke, kok bisa akhirnya kedeteksi? Artinya apakah memang ternyata Bea Cukai punya ada hologramnya? Enggak, kita punya lakukan pengawasan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu 1. Semua se-Indonesia. Jadi kita tahu modus-modus untuk menggunakan cukai palsu ini. Itu 1. Dan yang kedua, ini kemudian kami on top dari itu juga lakukan operasi gempur yang kami lakukan 2-3 kali dalam setahun. Dan itu sangat disupport oleh perusahaan legal. Sebab ini meaningnya adalah, saya ingatkan ke teman-teman di Bea Cukai, kalau sampai 800 juta batang rokok ilegal ini tersebar, itu bisa matikan industri legal.
bisa ngerusak ekonomi kita. Oh, hancur. Dan bisa ngerusak tenaga kerja yang kerja di sana. Iya. Dan bisa ngerusak petani. Dan itu tidak sehat, sebab itu tidak ada nilai ekonominya dihitung di PDB kita. Tidak ada nilai ekonominya di APBN kita yang harusnya setor penerimaan cukai. Iya. Jadi langkah kita itu bukan hanya asal tangkap, tapi meaning ekonominya juga sangat luas. Dampaknya kemana-mana tuh ya. Itu baru rokok. Belum nanti minuman ilegal yang sama pitanya. Tidak ada pita atau pitanya palsu. Itu juga jadi kami lakukan minuman ilegal pitanya. Ketiga, kami juga narkotika, NPP. Narkotika, prekursor, psikotropika. Tahun 2023, mungkin Mas Jari kami laporkan, dan kami udah sampai ke media juga, bisa sampai 5,9 ton. Apanya? NPP yang kami tangkap oleh Bea Cukai. Pak, itu dikemanain, Pak? Kita, tugas Bea Cukai adalah, kami kolaborasi melakukan penangkapan itu, bisa sama Barreskrim, Iya. bisa sama Polda, bisa sama Badan Narkotika Nasional, dan bisa kemudian kami independen. Jadi kami selama ini bisa join sama-sama itu. Hasilnya ada 5,9 ton itu. Tahun lalu 6 ton. Tahun 2021 4 ton yang bisa kita lakukan tegahan NPP tadi. Nah, ini bukan hanya tegah. Kita bayangin kalau kemudian 5,9 ton ini kita lolos, akan sampai puluhan juta penduduk Indonesia yang bisa terpapar. Kalau ini dipakai. Iya. Bisa sampai 15 jutaan penduduk Indonesia kalau kita asumsi dipakai oleh masyarakat. Dan kalau ini dipakai pasti ngerusak SDM kita. Iya. Nah, yang ketiga, kalau kemudian SDM kita terpapar, dia harus direhabilitasi oleh BNN, oleh institusi lain, biayanya bisa sampai puluhan triliun untuk rehabilitasi dan seterusnya ya. Jadi kita bisa menangkap ini dari sisi hulu, narkotika ini mencegah banyak sekali, mencegah kerusakan SDM kita, mencegah daripada. Nah, barang ini kemudian dari tangkapan kami, ini kami serahkan ke polisi dan ke BNN untuk kemudian menindak lebih lanjut. Tugas kami hanya menindak awal, tapi untuk memprosesnya ke pidana itu biasanya oleh polisi atau BNN. Oh, karena Bea Cukai nggak punya hak untuk memidanakan. Untuk ini tidak ada. Oke. Untuk yang narkotika. Tapi kalau untuk kepabeanan, kami punya tugas untuk melakukan penyidikan dan penangkapan, even kemudian membawa prosesnya ke P21. Itu narkotika. Nah, kemudian belum nanti produk tekstil. Kemudian tangkapan kita bisa CPO. CPO itu palm oil. Oh, oke. Palm oil, kemudian bisa minerba, kemudian bisa besi baja, dan banyak komoditi lain yang kami tangkap ini biasanya bisa di pelabuhan di laut, bisa di pelabuhan besar, pelabuhan tikus, bisa juga di bandara, even di perbatasan. Kami semua wilayah Indonesia itu kita jagain dari barang-barang ilegal tadi. Dan meaningnya kita bayangin kalau misalnya produk tekstil, besi baja, minuman, rokok, kalau kemudian even mau dicoba selundupkan keluar, kalau nggak kita tegah, maka itu ngerusak ekonomi kita. Ngerusak ekonomi, apalagi misalnya termasuk barang-barang mewah yang kemudian tidak dilaporkan ke Bea Cukai. Kalau barang merah itu kan harus dikenakan bea masuk. Yang mana iPad bayi muang maksudnya? Apa gimana? Whatever. Belum masuk tipis-tipis, belum. Sabar. Whatever barang yang masuk ke Indonesia, yang masuk dalam kelas mewah, dia ada tarif, harus bayar bea masuk dan pajaknya. Dan itu kita hitung sesuai dengan ketentuan perundangan dan kita setorkan ke negara. Itu amanat undang-undang. Jadi Bea Cukai melaksanakan itu. Dan kemudian kami di Bea Cukai ini sebenarnya sifatnya di front office. Kementerian itu buat regulasi, Kemdak buat regulasi, Kemenprin buat regulasi, Kemkes buat regulasi, KLHK buat regulasi. Intinya melarang barang-barang yang diekspor atau diimpor. Tapi kementerian lembaga ini sifatnya membuat regulasi. Yang melaksanakan ini di front office, di border, itu Bea Cukai sepenuhnya. Yang lakukan penugasan itu. Makanya kita, kalau kemudian kita lakukan tegahan, dikomplain,
kita sebenarnya hanya melaksanakan tugas pemerintah yang dipegang oleh regulatornya. Wow. Jadi itu tugas kita, bukan kemudian kita melakukan itu mengada-ada. Memang ada barang yang harus kita amankan, tidak boleh diekspor, barang yang tidak boleh diimpor. Kemudian jangan sampai produk yang ini harusnya tarifnya 10, tapi kemudian dia klaim bahwa ini tarifnya hanya 5. Itu kan modus tuh, Pak. Undeclared. Kemudian dia juga bisa by volume. Ini semua yang harus kita awasin di lapangan. Di tadi lautnya, bandaranya, pelabuhannya, even perbatasan. Wah, nih sebelumnya saya mau ngapresiasi sekali nih. Terima kasih Pak Dirjen sudah betul-betul menjaga, melindungi gitu ya. Yang kita tahu kan stigmanya negatif sekali Pak Bea Cukai. Ya mohon maaf tanpa mengurangi hormat Pak. Mungkin saya mewakili karena saya sebagai ya istilahnya jurnalis media gitu ya. Iya. Yang saya tahu kan image-nya Bea Cukai kan gampang. Tinggal bayar aja ntar. Gampang. Ntar di bawah tangan aja gampang. Under table. Macem-macem Pak. Ya. Makanya saya baru dengar. Kok bisa-bisanya? Oke lah tadi misalnya rokok. Iya. Pitanya dan seterusnya itu kan ya mohon maaf ya Pak, kan indah sekali kalau dimainkan gitu ya. Betul Pak, betul Pak. Wow, itu. Dan kalau kita biarkan Pak, industri itu akan mati. Perusahaan resmi akan mati. Itu yang kita jaga. Terus dan itu berusaha ekonomi kita. Iya, kenapa stigmanya begitu Pak? Maksudnya kok dikit-dikit mereka coba ngakalin. Gampang Bea Cukai mah kan gitu kan. Ya mungkin tujuannya nyogok, pungli atau apapun itulah. Bisa. Tapi begitu saya langsung nanya langsung sama beliau nih teman-teman. Lah ternyata ada yang tadi 5,9 ton apa segala macam gitu kan. Kalau mau diduitin ya maaf ya bisa-bisa aja gitu. Cuma kan bukan tidak pada Pak Dirjen gitu untuk menduiti seperti ini gitu kan. Artinya dan para jajaran tentunya gitu ya yang saya juga apresiasi para bapak-bapak terhormat yang bertugas di sana gitu ya. Artinya ini kan kenapa jadi akhirnya munculnya itu kok negatif mulu gitu. Nah, itu mungkin komunikasi dan image ya. Paling tidak itu yang mau kita kan coba komunikasi, tapi sebenarnya kita tunjukkan langkah nyata. Jadi kita tidak berkuar-kuar tapi kita langsung action. Makanya kenapa komitmen kita untuk penguatan reformasi dari yang dilakukan. Soal reformasi yang dilakukan itu belum cukup, Pak. Tantangan bertugas itu banyak, baik dari internal maupun eksternal. Makanya komitmen reformasi itu yang kita terus perkuat dari berbagai aspek tadi. Sampai ngawasin pun juga kita perkuat reformasi, itu satu. Nah, yang kedua tentunya yang juga kalaupun kemudian dengan 16.000 pegawai dimungkinkan ada yang 1-2 korup oknum nih. Ya, oknum. Dimungkinkan kan tidak mudah untuk mengawasin banyak orang, banyak tempat se-Indonesia sampai perbatasan laut. Dimungkinkan. Dan saya yakin itu bisa itulah yang kemudian komitmen kita untuk kemudian kita minimalkan. Dan kalau ketemu kita tindak, Pak. Kita tidak dengan reformasi kita konsisten. Kalau kita temukan bukti dan fakta dan dapat masukan, banyak pegawai udah kita tindak, Pak. Tindak tuh apa? Dipecat, kita hukum, kita non-job, kita potong gajinya, even kemudian tidak lagi sebagai pegawai. Nah ini kita buka-bukaan boleh nggak Pak? Ini kita bongkar dalamnya sekalian aja. Pengen tahu nih kalau Pak Dirjen pengen jawab. Jadi ini satu paket nih. Ini tadi. Makanya tadi saya bilang reformasi itu satu paket. Selain kita mempermudah iklim ekonomi, pengawasan, pelayanan, kan tugas kita kan seperti itu. Tugas kita itu adalah pelayanan, Pak. Pelayanan untuk ngawasin barang bisa keluar mudah masuk. Kemudian melayani supaya cost-nya juga cepat, cost-nya juga murah, itu tugas kita. Makanya kerangka reformasi itu arahnya ke sana. Mereka dipecat itu kasusnya apa, Pak? Itu satu dulu, dulu maksud saya. Nah, kalau kemudian kita kasih guidance bahwa pelayanan dan pengawasan kita harus dengan penuh integritas. Kita bukan hanya di Bea Cukai, di Kementerian Keuangan itu sangat tegas, Pak. Reformasi kita adalah kemudian integritas itu menjadi harga mati. Nah, kalau kemudian kita temukan masih ada pegawai oknum yang main-main, kita langsung tindak, Pak. Ada bisa 50, bisa 100 setiap tahun. Kita apanya orang ya? Orangnya, kita konsisten. Jadi ada yang kemudian kita turunkan jabatannya, ada kemudian kita tidak kasih jabatan, even yang paling berat kita pecat. Itu kita lakukan setiap tahun. Dan kita lakukan di internal kita tanpa nunggu
komplain. Reaktif Dan dari kalau orang, komplain kita juga jadi bahan kita. Jadi kita sangat konsisten, baik di Bea Cukai maupun juga di KMQ. Mungkin kami sampaikan. Oke. Kasusnya apa Pak, izin kalau boleh tahu? Ya, Biasanya apa sih dia, biar kita sebagai gambaran, artinya bahwa awas nih, jadi jangan ada yang coba masuk ke ranah yang seperti ini gitu loh. Jadi ya bisa udah kebidik, misalnya apa? misalnya masukin barang, harusnya barang ini tidak boleh masuk, tapi kemudian diizinkan masuk oleh oknum di apa? lapangan. Di tanda tangan gitu? Ya, di dokumennya bukan itu kan. Oh, di manipulatif. Iya, dokumennya bisa di berbagai cara lah orang kan kalau memang dia Oke. punya niat tuh. Tapi oknum nih ya Heeh, bisa. iya. Kemudian juga tadi apa HS-nya HS apa Pak? jadi kode untuk Oh, HS code. HS code. Saya baca di berita tuh ada Ya, HS code. harmonize sistem daripada code barangnya. Jadi Oke. misalnya barang ini HS code-nya misalnya 01. Nah, tapi kemudian digeser ke 02 Agar? supaya tarifnya bisa beda. Nah, Oh, kelasnya ya. ya, itu bisa menentukan. Atau kemudian barang ini harusnya kalau HS code 01 malah sebenarnya barang ini nggak boleh masuk. Tapi kemudian digeser ke HS 02 yang kemudian barang ini seolah-olah bisa masuk. Oh, kalau Banyak. HS 03 ada Pak. Soalnya lagi rame kan angka-angka begitu Pak. Nah, jadi itu beda ya. Oh, beda. Jadi saya ganti jadi HS 50 aja deh. HS 60. Jadi kita nggak ada ini. Iya. Nah, Ya. untuk berapa si oknum ini dapat? Nah, kita nggak tahu. Pokoknya temuan kita bisa dia memang dia terima ini berberi, bisa terima itu. Gede emang Pak? Ya relatif lah. Kita nggak tahu angkanya tahu. Tapi maksud saya Iya. ada yang jutaan bisa. Itu maksud saya. Kenapa saya coba tajemin kejar berapa angkanya? Saya mau tahu apakah sebanding dengan jabatannya. Itu aja poinnya. Ya, Cuma ngambil ya. uang receh. Mohon maaf ya Pak ya, Ya, para ya. oknum nih ngambil uang receh tapi ancamannya Ya. Anda jadi akhirnya nggak dapat kerjaan ya gitu. Betul. Itu yang kita edukasi. Bukan hanya kerjaan, Pak. Jadi kadang-kadang kita yang sangat kita sayangkan ini kadang-kadang teman-teman yang masih usia muda. Itu yang kita jadi ini yang kemudian kita harus konsisten jagain mereka. Mereka muda kemudian mereka lakukan kesalahan. Ada oknum seperti itu. Gajinya masih kecil kali Pak. Ya, Kalau yang muda. tapi kan kita transparan, Pak. Nggak ada alasan kemudian masalah gaji. Kan kita udah punya komitmen untuk melaksanakan dengan sesuai ketentuan dan regulasi. Iya, butuh sampingan maksudnya kali Pak. Iya, tapi ini kan nggak ada Itu toleransi kayak gitu, urusan, Pak. Iyalah. Jadi yang bisa juga yang senior juga seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang masih muda. Itu dan saya tekankan ke teman-teman semua pimpinan bahwa ini tanggung jawab kita untuk membina, membimbing dan mengawasin. Jadi kita bukan hanya lakukan, tapi kemudian ini kan butuh, Pak. Tidak mudah. Ini harus kerja bareng, sama-sama. Semua pimpinan harus bertanggung jawab untuk membina. Dan kalau kemudian ada yang salah, harus kita luruskan. Wah, keren. Iya kan? Kita kan fair aja, Pak. Iya, Fair. Sebab tujuan kita adalah tadi untuk memberikan pelayanan dan kemudian dukungan ekonomi. Kita di Bea Cukai ini mendorong bagaimana ekspor lebih lama tambah naik. Impor tambah banyak tambah baik. Tambah banyak tambah bagus. Kalau itu jalan, Pak, itu akan dukung ekonomi. Oh iya. PDB kita bisa naik oleh ekspor dan impor. Dan kemudian kita bisa dorong investasi di kawasan ekonomi, Pak. Kita kasih pembebasan kepabeanan, fasilitas. Kawasan ekonomi bisa tumbuh. Ada di situ investasi, ada di situ ada ekspor dan impor, kemudian ada penyerapan tenaga kerja. Even saya bilang sama teman-teman, dari pelayanan pengawasan kita lakukan, Pak, di kawasan itu, bisa tumbuh rumah kos-kosan, bisa tumbuh rumah makan, banyak sekali dari pelayanan kita yang kemudian itu bisa memberikan nilai tambah kepada ekonomi kita. Jadi itu yang kita ingatkan teman-teman bahwa teman-teman Bea Cukai itu bukan hanya ngurusin dokumen, tapi meaning ekonominya dari yang kita lakukan itu sangat membantu kegiatan ekonomi Indonesia bisa jalan, ekspor impor bisa terus tumbuh kembang. Itu kan misi kita. Dengan biaya murah, dengan waktu yang cepat gitu. Nah, juga kemudian kepada penumpang juga layanan penumpang kita juga perkuat. Kita edukasi untuk melaporkan kalau kemudian ada barang yang harusnya dikenakan bea masuk, pajak. Ini kan tugas negara, bukan kemudian tugasnya hanya institusi, Pak. Ada amanat undang-undangnya untuk lakukan itu. Iya. Jadi itu kewajiban kita. Kontribusinya Ya, luar biasa. tapi kemudian dalam melaksanakan kalau ada yang oknum yang lakukan kesalahan,
kita konsisten, kita tindak, Pak. Kita lakukan itu. Kita mau ya itu memang jadi tanggung jawab kita. Sebab memang ini kan menantang ya, Pak. Ngawasin banyak orang, banyak tempat, banyak barang. Ya kan, Pak? Banyak kawasan. Nah, itu menjadi hal yang tentunya risikonya juga kita mitigasi, Pak. Meskipun kenal teman sendiri di dalam, Pak? Ya, kita jalanin. Kita jalanin. Sebab kan kita jaga kredibilitas institusi, Pak. Institusi dan SDM kita yang jumlahnya puluhan ribu harus kita jaga kredibilitas dan konsistensi. Tapi kemudian kita edukasi juga kepada pihak eksternal, pada pelaku usaha untuk juga kemudian konsisten. Sebab kan kadang-kadang tantangan kita itu kan bukan hanya dia di dalam, tapi juga dari luar. Ya kan, Pak? Iya. Ini kita edukasi para pelaku usaha untuk kemudian menjalankan bisnisnya juga dengan konsisten dan sesuai ketentuan. Nah, contoh ketentuannya apa misalnya? Dari mulai izinnya kah? Dari mulai setorannya kah? Kayak tadi misalnya ya, intinya melaporkan barang-barangnya sesuai dengan dokumen. Kan kadang-kadang dari pelaku usaha yang memang oknum juga kembali melakukan tadi manipulasi. Tarifnya, HS-nya, jumlah barangnya. Itu kewajiban kita untuk kemudian mengingatkan mereka. Mereka untuk melakukan itu bisa dimungkinkan terjadi, dan kemudian tadi bisa kemudian melibatkan oknum di internal. Nah, ini dua-duanya kita jaga. Oh iya, oknumnya dua ya, dari si pelaku usaha sama dari dalam juga. Iya. Di lapangan seperti itu, Pak. Bisa terjadi seperti itu. Itu yang kemudian kita harus jaga semua. Kita edukasi pelaku usaha. Kita bilang pelaku usaha kalau melakukan dengan mudah, transparan segala, itu kita nggak ada istilah mempersulit, Pak. Bukan tugas kita mempersulit, malah tugas kita dari waktu ke waktu memperbaiki, mempercepat, mempermudah ya. Malah membantu. Nah, Pak Dirjen, kalau yang saya pernah dengar bahwa misalnya transaksi saya beli barang dari luar, itu kan kadang ada laporan dari si orang terkait bilangnya, sebentar ya, Mas, lagi ditahan di bea cukai. Nah, ini bahasa awamnya aja dulu deh. Makna ditahan di bea cukai itu apa sih, Pak? Maksudnya prosedurnya kah? Atau bertahap kah? Memang ada proses kah? Atau jangan-jangan dia cuma bohong-bohong aja kah? Jadi harus di-clearkan nih. Maksudnya sering banget saya sering dengar, bentar lagi ditahan di bea cukai. Itu apa sih maksudnya tahan, Pak? Nah, jadi gini, proses bisnis pengiriman barang atau juga kemudian ekspor barang, itu ada proses. Bea cukai itu hanya salah satu part dari satu proses end to end. Jadi misalnya kalau pengiriman barang itu masuk misalnya, itu ada perusahaan jasa titipan PJT yang dia memang memfasilitasi untuk pemasukan barang itu. Jadi perusahaan jasa titip inilah yang menghubungkan konsumen dengan produsen. Barang apa yang akan dikirim ke Indonesia. Misalnya itu PJT itu bisa FedEx, bisa DHL, atau juga ada perusahaan-perusahaan yang lain yang banyak macam. Itu misalnya di bandara ya, dan juga sama di pelabuhan juga ada. Pelabuhan, misalnya Priuk nih, kita pakai contoh kasus aja, Pak. Ya, Priuk, di pelabuhan juga ada. Enggak, saya ngomong itu. Intinya bahwa proses itu bukan hanya ada di bea cukai. Proses itu ada perusahaan dulu, yang memfasilitasi konsumen untuk barangnya pemasukan atau pengeluaran. Nah, konsumen ini tentunya dia tahu barang apa, berapa harusnya dilaporkan, event HS, event kemudian apakah kena bea masuk atau tidak gitu. Baru kemudian setelah dia dokumentasikan barang ini, dia masukkan ke bea cukai. Yang tugas bea cukai hanya melihat tarifnya, bahwa ini tarifnya harusnya kena bea masuk berapa, dari harga barang apa. Ada yang kemudian dilarang, kita pulangin atau kemudian kita tangkap gitu. Yang dilarang yang membahayakan, atau dipulangin, bisa diekspor, Pak. Bisa juga diekspor. Atau kemudian kita bilang ini kena tarif sekian. Dan kemudian dari tarif sekian silakan lu bayar. Kalau lu bayar, barang itu baru bisa lolos disampaikan ke konsumen. Nah, proses ini yang saya lihat nyata dan saya juga dapat masukan banyak dari para pelaku usaha dan kenyataannya di lapangan. Ini, Pak, barang ini masih di PJT ini. Nyangkut. Terus? Iya, dia belum geser ke bea cukai.
untuk karena tidak memenuhi prosedur. bukan, memang bisnis mereka. Hah? Kita nggak tahu alas bisnis mereka. Ditahan. Bukan ditahan, ya dia mungkin masih numpuk barang, dokumennya belum selesai. Kan banyak yang harus dipenuhi oleh di PJT ini kan Pak. Ya, Dokumennya, kemudian administrasinya, kemudian dokumen kepabeanan. Jadi barang ini masih di mereka, masih diadministrasikan di mereka. Bisa waktunya nggak tentu Pak, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu. Nah, tapi kalau kemudian konsumen tanya, dia bilang, dari bea cukai masih. Itu ternyata, saya baru tahu nih. Padahal Pak, kalau barang itu masuk ke bea cukai untuk kemudian kita tetapkan, itu nggak sampai, hanya hitungan jam. Selesai di kita, insya Allah. Tapi di mereka bisa 2 hari, bisa 3 hari. Jadi saya Pak, pengalaman saya 3 tahun ini, saya banyak, ada kolega saya, ada teman saya, ada masyarakat via WA, via IG. Pak, barang saya masih di bea cukai ini Pak, ditahan. Kan? Saya bilang, saya minta dokumennya. Saya bilang, saya minta dokumennya. Saya kasih ke teman-teman cek. Barang itu masih di PJT Pak, perusahaan jasa titipan. Hanya apa? Teman-teman bea cukai inisiatif, tolong barang ini dorong dong ke bea cukai supaya bisa kami tetapkan selesai. Kalau dia tahan seminggu, gimana kita mau ngerjain? Dia tahan 2 hari, gimana kita mau ngerjain? Nah, ini yang jadi tantang. Dan ini Pak, nyata Mas Dery. Di Tanjung Priok bisa, di Suta, di Lampung, saya dapat masukan di Medan, bisa di Pelabuhan dan Badak lain. Sehingga kemudian intinya saya bilang, saya minta dokumennya, bukti. Sehingga kemudian Pak, kalau di kita udah selesai, kita selesai. Tapi kemudian kita harus dorong. Itu satu. Ada yang udah diselesai di kita Pak, sama PJT-nya masih ditahan. Kan sebabnya ngirimnya kan bukan bea cukai Pak. Tugas kami hanya menetapkan tarif dan bea masuknya. Jadi ini yang kemudian Mas Dery, ini yang kemudian termasuk yang program reformasi kami yang untuk diperbaikin. Sebab kami Pak, dari secara total istilah kita dwelling time ya untuk ekspor dan impor. Dwelling time sekarang untuk impor itu 2,9 hari. Jauh lebih efisien dibandingkan 3-4 tahun yang lalu bisa di atas 3 hari, 3,5, 3,2. Sekarang hanya 2,9. Dwelling time ini untuk penyelesaian impor barang 2,9 hari. Komponen bea cukainya hanya 0,3 hari Pak. 0,3 hari Pak. Jadi nggak sampai setengah hari kita selesaikan di tugasnya bea cukai. Ini porsinya bea cukai yang kemudian selalu kami efisienkan hanya 0,3 hari. Wah. Jadi 2,6 itu unit-unit lain di pelabuhan atau di bandara yang kerjakan. Jasa titip tadi lah, apalah perusahaan titip inilah apalah. Pengangkutan, depo, warehouse dan yang lain. Jadi ini yang kita edukasi. Hanya 0,3 hari Pak. Enggak sampai setengah hari kita selesaikan. Sebab kenapa? Bea cukai itu melayani 24 jam 7 hari Pak. Dan perusahaan jasa titipan ini kadang-kadang hanya sampai jam 5. Sabtu Minggu dia nggak masuk. Suka-suka dia lah itu ya. Iya, bisnis. Jadi kadang-kadang Pak, saya diingatkan Pak Menteri 2021 pas Lebaran, pas Covid, barang numpuk Pak di Suta sana, kontainer tidak diselesaikan. Kenapa? PJT-nya tutup lah misalnya. Bukan, kerja online. WFH. Padahal Pak, bea cukai mau Covid selalu fisik tugas dimanapun, di bandara, di pelabuhan, di perbatasan, dan di laut. Barang tidak digeser ke kita, barang itu masih di mereka, belum pernah diproses dokumennya. Wah Pak, ini numpuk lah. Iya. Puluhan Pak, ratusan kontainer yang kemudian kami turun langsung ke sana, diingatkan oleh Pak Menhub, oleh Pak Menko. Kemudian kita minta si PJT-nya kamu masuk semua. Kedua, kita minta setelah jam 5 kalian tetap lembur. Kemudian Sabtu Minggu saya minta masuk. Kami selesaikan cepat, tapi kemudian kalau pihak ketiga ini tidak lakukan tugas, gimana? Gimana kita mau selesaikan? Inilah yang kemudian kita dorong-dorong Pak. Itu pengalaman nyata. Dan ini yang kemudian yang terakhir yang mungkin Mas Dery kami sampaikan. Ini yang kemudian menjadi target untuk perbaikan kita. Satu, kita mau bahwa pelayanan di bidang pengiriman itu end to end. Kalau kami hanya jadikan dari 0,3 hanya jadi 0,1, itu enggak nendang. Kalau kemudian ini enggak dibenarkan Pak. Saya minta PJT ini punya SLA. SLA tahu Pak? Standar layanan
Oh ini kayak SNI-nya lah. Iya, standar layanan dia. Oke. Kita minta di kita hitungannya 2 jam selesai, 3 jam selesai. Itu tugas kami, clear. Kita minta mereka juga jangan nggak ada kepastian waktu. Jangan kemudian seminggu, 5 hari. Ini yang kemudian kami sudah buat juga ketentuan bahwa satu mereka harus punya peralatan infrastruktur, harus punya X-ray, punya tempat, punya CCTV. Dan kemudian kita minta, udah kita atur bahwa misalnya dari 5 hari kita minta ini bisa hanya 2 hari di mereka. Soalnya kalau nggak kita atur mereka, Pak, apa yang kita lakukan di bea cukai yang hanya tinggal 0,3 hari, itu nggak nendang, end to end. Sebab pemasukan barang itu kan end to end, Pak. Iya kan, Pak? Iya harus ya end to end benar. End to end, Pak. Nggak bisa hanya satu titik bea cukai aja, Pak. Kami jadi 0,3 jadi 0,1 itu nggak akan nendang banyak. Kalau kemudian mereka malah dari 5 hari jadinya 7 hari. Oh iya nggak bisa. Nah, Ya ini pihak-pihak terkait juga harus mendukung. ya ini kita rapikan. Kita udah tetapkan itu. Mereka harus punya X-ray untuk percepatan layanan dokumen. Kemudian event waktunya pun kita juga atur. Sehingga kita kan pelayanan, Pak. Kalau bisa konsumen itu lebih cepat, lebih mudah. Ada kepastian. Dan kemudian itu satu. Yang kedua, kita minta ada sistem informasi bahwa si PJT ini menginfokan ke publik barang dia lagi di mana. Even kami juga bisa juga bangun sistem IT itu bahwa barang itu lagi di mana. Jangan kemudian tadi dia modusnya orang nggak tahu blank, si konsumen bilang, oh ini bea cukai. Nah kita mau tunjukkan bahwa barang ini kalau masih di PJT ya tunjukkan di PJT. Jangan kemudian ngaku-ngaku di bea cukai. Bukan itu udah ada di aplikasi marketplace gitu? Iya, itu bagiannya. Itu. Tapi marketplace kan dia hanya waktu, Pak. Kadang-kadang hanya waktu. Bukan yang sudah sampai di sini, sampai di sini gitu. Nah itu salah satu. Dan itu, Pak, sampai barang kiriman PMI pun kita juga kan kayak gitu. Sebab sama, kita membutuhkan barang kiriman PMI di Tanjung Perak sama Tanjung Mas sama. Selama ini kan barang PMI itu nggak tahu, Pak. Dia mengakunya semua di bea cukai semua. Padahal itu masih di VJT 2 hari, 3 hari dia. Nah, jadi tugas kita itu, Pak, bukan hanya kita menyelesaikan tugas bea cukai, tapi kita juga ngajak ekosistem. Di sini tadi, yang dwelling time tadi 2,9 hari. Partnya bea cukai hanya 0,3. Tapi kita mau 2,6 itu kalau bisa juga lebih efisien lagi. Lebih dirampingin ya, lagi. Kita ajak Pelindo, kita bisa ajak Angkasa Pura, kita bisa angkat PJT, otorita di pelabuhan, untuk kemudian sama-sama mengefisienkan. Wah, Itu yang kita lebih, Pak. Jadi bukan hanya kita ngurusin bidang kita aja, Pak. Kalau ngurusin bidang kita aja terlalu kecil lah untuk ekonomi ya. Banyak yang harusnya kita bisa dorong untuk efisienkan ekonomi. Dan kita mau end to end. End to end, Pak. Kalau hanya satu part kita aja, tendangannya nggak banyak. Susah, iyalah. Ya lama lah. Ya, itu ininya kita, misinya kita dan langkah yang kita lakukan. Saya jadi baru tahu nih barusan nih akhirnya kebongkar semuanya nih. Makasih Pak Dirjen ya atas kinerja selama ini. Artinya yang menjadi kambing hitam tuh selalu bea cukai terus. Contohnya UMKM 180 juta. Ah ini coba buka Ledim. UMKM 180 juta. Itu yang lagi bea cukai kan? Jadi setelah kita cek, ini kan saya ingin jelasin. UMK-nya bilang ini ditagih oleh bea cukai. Bea cukai. Padahal story-nya adalah UMKM ini mau ekspor. Oke, ini CV apa tadi tuh tadi? Ya, saya baca. di Tanjung Priok, lewat Tanjung Priok. Waktu dia laporkan dokumen, teman-teman cek dokumen sama barangnya. Rupanya temuan kita nggak cocok. Dari segi apa? Ini buat edukasi. Iya, nggak cocok antara yang dokumen dilaporkan dengan dokumennya. Tadi bisa juga dari sisi HS-nya, bisa juga dari jenis barangnya. Jadi intinya nggak cocok. Yang harusnya semua transparan kan, bahwa barang ini sehingga kemudian kita jelas. Yang diekspor ini apakah dilarang tidak oleh kementerian, ya kan Pak? Ya. Apakah kemudian ini kena tarif atau tidak? Nah, ini nggak cocok. Ini tugas kita di bea cukai di front office untuk menjaga tadi Pak, semua barang masuk dan keluar itu sesuai dengan ketentuan. Itu tugas pokok kita. Nah, nggak cocok Pak. Akhirnya apa? Ini kita minta suruh dia betulkan dulu. Barangnya sama dokumennya. Itu satu. Rp1 pun kita nggak ada. Kenakan biaya, itu satu. Tapi barang ini disimpan di perusahaan jasa titipan, di satu lokasi tempat penitipan barang di pelabuhan, di dekat pelabuhan. Sama PJT-nya dikenakanlah biaya 180 juta tadi.
PJT yang kenakan, bukan kita. 1 rupiah pun bea cukai nggak ada. Orang ngiranya bea cukai yang nagih 180 juta. Nggak ada. Si pelaku mungkin nggak ngerti. Yang dia bilang bea cukai. Padahal yang mengenakan itu adalah PJT, Pak. Perusahaan jasa titipan yang memfasilitasi pengiriman barang sehingga barang itu dititipkan di tempatnya dia. Dia oleh harinya nambah, dia kenakan lah. Oh iya. Dia harian tuh pasti itu. Iya. Nambah Iya. akumulatif kan? Iya. Nah, jadi yang nagih ini PJT bukan bea cukai. Jadi tapi kita nggak diam. Akhirnya teman-teman bea cukai edukasi PJT-nya. Temukan antara PJT sama si UMKM ini untuk kalau bisa kemudian mereka deal untuk turunin biayanya. Kita malah fasilitasi, Pak. Satu, kita minta betulkan dokumennya supaya betul sesuai ketentuan kepabeanan. Kedua, kita malah bantu UMKM untuk ketemu deal sama si PJT-nya. Apakah patut dikenakan biaya yang lebih mahal tadi? Hanya mereka nego berdua, tapi kita fasilitasi dan alhamdulillah mereka clear, Pak. Setelah mereka sepakat, dokumennya dia betulkan, barang ini bisa langsung dikirim. Iya. Oh. Nah, itu sih UMKM. Dan UMKM ini, Pak, kami ini ada 3.900 UMKM di Indonesia yang kami bina oleh bea cukai. Kami juga di Kemq itu ada juga binaan pajak, ada juga binaan perbendaraan, dan juga di JKN. Sama dengan KL lainnya, Pak. Itu satu. Dari 3.900 UMKM itu, Pak, kami bisa dorong, kami bisa bimbing, dan kami bisa bina. Yang udah bisa ekspor itu 836. Jadi tugas kami bukan hanya tadi, mungkin kalau yang KL domestik adalah dorong gimana UMKM itu punya modal. Ya. Gimana dia bisa jualan, ya kan Pak, bisa produksi. Itu mungkin domestik. Tapi kami bea cukai ini lebih, Pak. Kami dorong gimana supaya bisa ekspor. Oke, termasuk ditemukan dengan buyernya? Iya, itu kita lakukan. Wow. Sebab kalau hanya domestik, Pak, itu nggak nendang. Satu, UMKM kita ini, Pak, kita lihat dia kompetisi dengan barang kiriman yang online. Yang notabene-nya lebih murah karena yang mereka lebih murah. dari pabrik jual ke konsumen langsung. Iya, dari online itu kan banyak, Pak. Ya, oke. Dilakukan itu. Ini mukul UMKM kalau kita biarkan. Ya, oke. Nah, kedua, kita tahu daya beli dari masyarakat dengan pola yang online ini kadang-kadang UMKM kan nggak bisa ngikutin. Dia harus fisik segala. Nah, itu bisa promosi jualan dia bisa tidak optimal. Kita di bea cukai, Pak, kita bimbing dari dokumennya sampai kemudian kontainernya untuk dia bisa ekspor. Even kemudian kita cari bayarnya di luar negeri. Ngapain repot-repot begitu, Pak? Ya, itu salah satu bentuk dukungan bea cukai untuk ekonomi. Wah, mantap. Ya. Ya. Nah, itu kami lakukan. 800-an. Jadi kita dengan Pemda bisa join, Pak. Pemda sangat happy, Pak, kalau ngelihat UMKM di wilayah dia tuh bisa ekspor, Pak. Oh, iya. Perdana. Itu satu. Nah, tujuan kita berikutnya dari 830-an itu kalau bisa lebih banyak lagi yang ekspor. Dan kalau ekspor, Pak, bisa dapat devisa, Pak. Nilai tambahnya lebih banyak dibandingkan hanya jual di dalam negeri. Nah, kami kemudian lebih dari itu, Pak, ngajak teman-teman di Kemlu untuk libatkan kedutaan dan konjennya bantu pemasaran dari UMKM. Ini yang kami ajak Kemlu, Pak. Sebabnya kita tahu Kemlu, kami punya 5 atase keuangan. Itu 5 atase keuangan itu yang kemudian kami libatkan untuk tadi dukung ekspornya yang 830-an tadi. Tapi itu kami nilai belum cukup. Kita tahu kita punya tools, unit lain, kedutaan, konjen. Kita ngajak Kemlu, Pak. Untuk kemudian bantu juga lebih. Ini yang lagi kami bangun dengan teman-teman di Kemlu. Keren. Artinya ini bea cukai berarti posisi yang gelandang nih. Jadi dia benar-benar bisa mempersatukan antar lintas termasuk divisi di lapangan untuk kemudian dia UMKM ini izin ekspor, Pak. Itu kan harus banyak lintas KL yang harus dia penuhin dokumennya. Kami bimbing, bina. Kami komunikasikan ke KL mana harus dipenuhi dokumennya, KL mana. Ini di lapangan tugas kami membimbing 836 tadi sampai seperti itu. Soalnya UMKM itu kan kadang-kadang buta dia. Ini harus ketemu KL mana, dokumen apa harus dipenuhin, izin mana dipenuhin. Kita pun tadi jadi gelandang, Pak. Iya. Untuk kemudian bimbing, bina, komunikasi, ajak, dampingin, Pak. Bahwa kalian harus penuhin. Even kontainernya pun, kita pun juga siapin. Yang dulu bahwa satu UMKM itu harus satu kontainer, sekarang kita buat fleksibel.
satu kontainer itu bisa banyak UMKM, Pak. Oh. Sehingga akan efisien. Kayak Kalau- semacam patungan lah. Iya, kalau kita biarkan satu kontainer, gimana dia bisa kirim barangnya? Yang 20 feetnya berapa ton tuh, Pak? Isinya berapa tuh? Belum ongkosnya. Nah, ini yang Bisa sam- 500 juta sendiri ibaratnya ya. ya. Waduh, iya Itu. UMKM makanya dia akhirnya barengan tuh. Jadi kalau hanya mengurus 180 juta nggak worth it lah bagi kita. Wong kita malah bantu. Makanya tadi kita kalau bisa kita permudah, kita bantu UMKM itu bisa survive. Wah. Nah, termasuk bantu Baim Wong juga, Pak. Nah, Kan jual 1 juta kan juga bantu-bantu yang lainnya agar bisa memiliki iPad, Pak. Nah, ini sekalian kita bahas ya. Nah, itu ya tuh gimana Mas Dari, tuh, Pak? Mas Dari. Kan UMKM juga Baim Wong. Oke. Kenapa akhirnya Kalau dia Baim jadi Wong jadi panik? gini, kita harus bedain ya, Heeh. antara barang itu apakah barang domestik atau barang dari luar. Oke. Itu satu ya. Oke. Itu satu yang harus kita pahamin ya. Ya. Kalau itu barang itu diperdagangkan dalam negeri, kami bea cukai itu nggak punya kewenangan, Pak. Dalam negeri tuh boleh dijelasin, Pak, satu persatu. Iya, Pak. jadi Saya biasanya bingung. barang itu sudah masuk dari sisi kepabeanan. Memang Mhm. kalau itu barang impor ya, Pak. Iya, Kan barang itu bisa impor, bisa juga barang domestik ya, dijual di dalam negeri, Pak. jual dalam negeri, oke. Ya, misalnya barang UMKM, barang Ya. perdagangan. Kan ada dua jenis itu, Pak. Bisa juga barang produksi dalam negeri dijual di dalam negeri, Iya. bisa juga barang impor yang kemudian dijual di dalam negeri. iPad bisa dua-duanya. Saya nggak tahu apakah di dalam negeri udah ada iPad. Kalau komputer kan ada, Pak. Komputer kan udah Kalau bisa. iPad kan Apple kan berarti kan. Ya. Berarti Apple gimana? Luar. Apple kemungkinan dari luar. Iya dong. Ya, itu satu ya. Oke. Nah, satu, kita harus lihat dulu barang ini barangnya apa, di mana, dari mana, satu ya. Kalau barang ini udah dimasuki 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, artinya barang ini dari sisi kepabeanan udah selesai. Oh, bukan iya. hanya iPad ini, Pak, even TV, even barang-barang import yang lain. Kan kita lihat Oke. barang ini dimasukin kapan? Apakah udah setahun yang lalu? Apakah udah 1 bulan yang lalu? Apakah udah 5 tahun yang lalu? Oke. Sebab kita tahu iPad ini, Pak, speknya rendah. iPad-nya Baim Wong ini. Iya. Saya nggak tahu tipe yang mana itu dia. Itu tipe rendah, Pak, yang udah Yang dulu udah lama. Iya, udah lama, Pak. Berarti kalau sekarang Dari- kalau nggak salah iPad 11 ya, 11 atau 12 ya sekarang segituan lah. Kalau kita cek, Mas Dari, Pak Hmm. Nirwala cek, itu iPad-nya iPad lama. Itu satu. Kita sama kayak punya HP, Pak. HP lama? Iya, oke. Bukan hanya iPad, even laptop. Iya kan, Pak? Iya, oke. Nah, Satu pertanyaan kita. Kalau dia iPad spek lama, itu kemungkinan udah impornya udah jauh hari yang lalu. Nah, bisa sebulan yang lalu, bisa tahunan malah. Bisa tahun yang lalu. Oke. Artinya, dia masukin barang itu udah lama. Dan tentunya dia sudah melalui proses importasi Ya harus. yang dia jalanin. Iya. Nah, kalau barang itu udah masuk ke dalam, maka sekarang ada tinggal perdagangan dalam negeri, Pak. Bukan urusan bea cukai lagi. Sebab dia masuk ke setahun lalu udah selesailah urusan bea cukai. Nah, kalau kemudian tahun ini dia jual, itu urusan domestik, Pak, dan bea cukai nggak ikut-ikut mengenai hal itu. Sebab perdagangan dalam negeri itu diatur oleh Kementerian Perdagangan dalam negeri, gimana penjualan barang seperti itu. Itu satu yang harus kita pahamin ya. Dan kami lihat tadi speknya lama. Satu, Udah dicek, Pak, benar-benar ke Baimun juga udah. Iya. Udah. speknya kita lihat lama. Oke. Itu satu. Nah, kalau dia kemudian dapat barang itu dari misalnya barang itu udah tahunan atau bulanan yang lalu, Pak, dan kemudian udah misalnya udah nggak banyak dipakai. Kalau dia mau jual kan kita nggak larang. Kita kan siapapun punya hak untuk jual. Pertanyaan kita saya tanya sama itu teman-teman, dicek dia mau jualnya apa? Apakah kemudian dia mau nyari untungan sebanyak-banyaknya atau kemudian dia mau ini semacam bantuan? Bisa juga kayak gitu, Pak. Oh bisa, Iya kan, Pak? bisa. Ya kayak semacam giveaway kan juga itu kan Iya. bantuan. Iya kan, Pak? Iya. Dia harganya misalnya normal 1 juta, dia jual 500 misalnya. Bisa, itu banyak, Pak. Ya, Barang-barang bisa dalam aja. negeri seperti itu, misi kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi itu kembali ke baimnya. Iya, Ya kan, Pak? serah dia mau Iya, bagi-bagi. itu urusan sedekah baimnya. atau apa Iya. ya. Jadi kita di bea cukai nggak punya kewenangan hal itu. Itu yang harus dipahamin. Nah, itu sepenuhnya tadi barang itu barang
Kalau udah dijual dalam negeri, Pak, nggak mungkin Pak TV mau kita tanyain TV dari Pak. Iya, tapi masalahnya netizennya reaktif, Pak Betul. Dirjen. Nah, itu yang mungkin makanya akhirnya jadinya pada ngelapor nih. Ya, udah gua bagus. lapor bea cukai nih. Ini sama dengan waktu kasus ini Pak. Ada jemaah haji Heeh. yang dia bawa emas. Oh iya tahu. Yang pamer. Viral tuh. Iya. Viral. Iya tahu. Ada 2 titik yang kita temukan. Satu di Jakarta, satu di Makassar. Oke. Di Makassar Pak, di Jakarta. Kemudian kita cek hasil info itu. Imitasi. Enggak, di Jakarta itu valid. Dia Oke. emas asli. Akhirnya kita kenakan. Kemudian kita hitung sesuai dengan ketentuan baru. Dia harus bayar puluhan juta untuk bea masuknya. Dari info itu. Oleh dia viral, ini kita kejar kan. Yang di Makassar Pak, kita datang rumahnya, kita lihat barangnya, kita lab dan kita uji imitasi. Tapi kan kita nggak boleh mau bilang itu. Ya udah kita laksanakan tugas dan kita tadi yang ada kena ininya. Nah, jadi yang ini Pak, kita sama Baim kita tanya barangnya barang lama Pak. Kan barang lama ini kan bukan hanya iPad, bisa juga TV, iya. bisa juga handphone. Nah, tugas kita Pak, kalau udah domestik itu bukan tugas bea cukai. Adalah tugas di dalam negeri. Sama misalnya Mas Dery, misalnya Balpres ya. Balpres tuh. Baju bekas. Oh, ini bal-balan itu. Ya. Ya. Apa istilahnya? Thrifting. Baju bekas. Iya. Itu kan dilarang di Indonesia. Dilarang. Iya, masuk ke Indonesia. Baju bekas yang bal-balan itu. Iya, Pak. bal-balan. Lah kan banyak. Iya, itu kan TikTok. dilarang. Oke. Dilarang, Pak. Peraturan perdagangan itu dilarang untuk supaya nggak ganggu ekonomi dan industri Indonesia. Oke. Itu satu. Nah, dan banyak yang udah kita tangkepin Pak, di pelabuhan, di laut, di pelabuhan tikus kita tangkepin. Nah, tapi masih ada juga yang bisa lolos. Nah, kenapa itu Pak? Ya tadi kan orang kan banyak akal Pak masukin, bisa lewat perbatasan dia masukin. Tapi mereka berkeliaran di TikTok. Iya itu tadi. Oh. Nah itu satu. Nah kalau dia sudah masuk di dalam negeri Pak, kami di bea cukai itu nggak punya kewenangan untuk lakukan penindakan. Tugas kami adalah melakukan penindakan di border. Batasan lah, di perbatasan. Iya, perbatasan. Waktu dia importasi itu, apakah itu di laut, apakah itu di pelabuhan, apakah itu di perbatasan, atau even kemudian di bandara. Pas pertama kali barang masuk. Tapi kalau sudah barangnya sudah masuk, kami tidak punya kewenangan untuk menindak itu. Nah, jadi tadi kembali ke Baim tadi. Ini kan kita kembalikan ke dia nih Pak. Nah, kita cek ini barang lama. Oke. Tapi kami kemudian Pak, dia bilang ini dapat dari perusahaan ini yang suppliernya. Nah perusahaan ini kami cek, kami kejar. Kami tugas kami bahwa apakah dia ini betul importir. Itu yang tugas kami. Lalu Bapak udah cek sana? Ya ini itu yang, ya kita sudah. Hasilnya belum selesai. Dia tunjukin dokumennya, tapi masih kita review Pak. Itu tugas kami. Tapi kalau yang masalah barang ini, dan itu tentunya pemasukannya mungkin bukan hanya sebulan 2 bulan yang lalu, bisa juga setahun yang lalu. Nah ini yang kita dalami. Tapi kalau dia jual dan barang itu udah di domestik, itu kami di bea cukai bukan yang utama untuk melakukan penilaian atau pengawasan itu. Kalau mau ya Menteri Perdagangan ya, di kementerian sana. Ya, even kepolisian. Apakah ini sesuai dengan ketentuan perdagangan dalam negeri? Soalnya udah perdagangan dalam negeri Pak. Nah, kami yang kejar, bukan Baimnya yang impor Pak. Ini barang itu kalaupun masuk itu oleh perusahaan lain. Nah perusahaan lain lah yang kami kemudian lagi dalamin. Apakah dia punya dokumen importasinya, apakah tarifnya. Tapi itu pemasukannya udah lama kami yakinin, bukan baru sekarang Pak. Iya si Baim kan juga hanya sebatas konten kreatornya aja. Iya. Kan? Nah kita kan kalau soal Baimnya kan kita nggak ikut-ikut lah. Itu kan individual ya Pak. Iya. Semua masyarakat kan punya itulah. Tinggal nanti silahkan masyarakat yang menilai, ya kan Pak. Nah kami nggak boleh masuk sampai ke sana. Itu bukan tugas kami Pak. Jadi itu kita harus pisahin lah. Kalau gitu tadi misalnya kayak Balpres, kami nindak di dalam negeri kami nggak boleh Pak. Tugas kami hanya di border. Itu yang kami lakukan. Oke. Nah sama kayak UMKM Pak, mungkin sedikit ya Mas dari UMKM. Iya. Kenapa kemudian kita dorong ekspor Pak? Itu barang kiriman itu sekarang ini Pak jumlahnya sangat banyak. Barang kiriman itu lewat marketplace itu Pak. Yang pesan online itu. Iya. Kami bisa evaluasi Pak, kami nilai. Sekarang ini bisa 60-70 juta dokumen barang kiriman setahun.
Dan itu kita bandingkan sebelum Covid 2018 itu hanya di bawah 10 juta. Barang kiriman itu. Bisa begitu ya. Nah, naik tinggi Pak dalam 4 tahun ini, Mas Dery. Tapi kemudian ini kami bedah Pak. Sebab itu dokumen dari Suta, dominan dari Suta, pemasukannya. Jadi dari Suta. Kami bedah, kami review. Berapa sih harganya dan dari negara mana? Harganya dominan di bawah $3. Barang kiriman itu. $3. Kemudian barang itu dominan dari Cina, dari Hong Kong dan dari Taiwan. Lebih dari 50%. Barang kiriman itu, ini pesan-pesan online itu. Nah, apa implikasinya? Ini kita sharing ke Kementerian Perdagangan sama Perindustrian. Ini kalau kita biarkan, bisa ngerusak industri kita Pak. Bisa ngerusak UMKM kita. Ganggu kompetisi UMKM kita. Sebab barang itu murah sekali. Nah, akhirnya kita atur Pak ini. Kita atur. Si PPMSI-nya, perusahaan yang melakukan itu, sekarang kita tegas dia sebagai importir. Dulu kan abu-abu Pak. Padahal kita tahu, dia tahu barangnya, dia tahu harganya, dan dia tahu produsennya, dan dia tahu konsumennya. Dari abu-abu, kami tegaskan dia sebagai importir. Dia sekali jadi importir, maka tanggung jawab jelas, akuntabilitas dia harus dia tegakkan. Pajaknya, kemudian dokumennya, dan transparansinya. Itu satu kita tertibkan. Dan kemudian dari pengingat kita itu Pak, ini kemudian di follow up sama Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Perdagangan membuat regulasi tambahan bahwa dari barang kiriman ini akhirnya setelah kita buat dan kita atur dari Menteri Keuangan, mereka tambahkan bahwa barang kiriman ini harganya minimal harus $100. Iya, betul. Kemarin Pak Zulhas juga pernah mampir ke sini. Jadi satu paket ini. Jadi dari yang kita angkat, kita review, kita sampaikan kepada Menteri oleh Bu Menteri Keuangan bahwa ini pola barang kiriman yang kemudian harus kita antisipasi dalam negeri. Kalau nggak kita buka Pak, ini bisa ngerusak ekonomi dan UMKM kita. Nah, ini yang kita lakukan dan alhamdulillah pemerintah putuskan regulasi dari Kementerian Keuangan yang kita propose dari Bea Cukai disetujui oleh pimpinan para menteri. Kemudian lebih perdagangan lakukan juga pengamanan lebih Pak. Barang sekarang dokumennya turun banyak. Tapi turun banyak sekarang dokumennya dibanding yang tadi 60 jutaan per tahun tadi. Kami udah pantai per bulan dia turun signifikan. Oleh tadi soalnya dominan kan di bawah $100 Pak barang-barang itu. Harapan kita ya belilah dalam negeri. Iya kan Pak, belilah UMKM. Biar hidup ekonomi kita. Iya. Itu bentuk ini kita, kolaborasi kita dengan kementerian untuk lakukan itu. Nah, itu Mas Dery. Keren. Keren. Ternyata memang saya baru tahu dari Bea Cukai pun juga sangat support dengan UMKM. Berarti pas sekali Pak. Karena apa? Karena semangat kita pengen bantu UMKM untuk betul-betul bisa budget, besar di negeri ini. Tenaga kerja, sumbangan ekonominya. Keren. Itu kita lakukan. Alhamdulillah stigma-stigma negatif juga tertepis. Karena selalu menjadi kambing hitam, selalu dilempar badan. Ya nggak tahu gue Bea Cukai itu. PJT luaran sana, Anda yang masih bermain, Anda ke gap sekarang. Saya udah tahu nih, cara Anda begitu. Mudah-mudahan nanti bisa dipersingkat lagi tuh Pak. Intinya kan PJT ini kan PJT ini kan bisnis juga. Iya, tapi kita oknum PJT maksudnya Pak, yang mainnya tuh asal lempar badan tadi betul, Pak. Jadi kita PJT pun kita edukasi. Kan semua tadi ekosistem kan harus kita bawa sama-sama. Dan arah kita tadi pelayanan, efisiensi ekonomi Pak. Dan kalau ekonomi kita bisa tumbuh, kita sangat senang Pak kalau perusahaan kita tambah banyak ekspor. Ya kan Pak? Betul. Tambah banyak UMKM, industri kita tambah maju. Ini kan kolaborasi Pak. Harus kolaborasi dari semua lintas. Even PJT pun punya sumbangan untuk mengefisienkan. Mereka mungkin selama ini nggak pikir kan Pak. Mereka harus punya SLA dalam melaksanakan dia kan PJT ini Pak. Dia tergantung sama kita, Bea Cukai. Apakah kita izinin atau tidak? Nah, dia harus patuh dengan ketentuan kita. Tidak kemudian dia SLA-nya nggak jelas. Kita mau ini satu paket untuk kemudian satu proses bisnis. Saling ngisi lah. Saling ngisi. Iya, maksudnya kan PJT maju kita juga senang. Betul, PJT juga pengen dimudahin sama Bea Cukai, Anda juga harus sesuai dengan SLA-nya yang tadi yang jelas dan transparan. Sehingga konsumen juga happy dan juga ada kepastian gitu kan Pak. Ya. Jadi
malah pernah saya Pak dari kolega saya dari kementerian bilang, ini barangnya udah 3 bulan ini masih di bea cukai. Itu Pak saya minta tolong itu bantu gitu. Setelah saya cek apa Pak? Yang diinfoin 3 bulan itu. Setelah kami cek, barang itu masih di luar negeri Pak. Masih luar Di luar negeri Pak. Tapi diinfoin ke saya barang itu ketahan di bea cukai. Hanya saya bilang sama teman saya di kementerian, Pak ini barangnya masih di luar negeri bukan di bea cukai. Ya jadi tapi kita jalanin aja lah. Kan tugas kita mengedukasi dan kalau masukan yang positif pasti kita gak mungkin lah kita diamin Pak. Yang positif dari siapapun pasti kita adopt Pak. Insya Allah. Saya jadi punya analogi nih Pak. Di ujung obrolan nih. Nanti mungkin Pak Dirjen bisa nambahin dengan kata-kata mungkin atau nasihat buat teman-teman atau kawan-kawan semua gitu ya. Analogi dari saya tuh ibaratnya bea cukai ini istilahnya teman yang asik di tongkrongan menurut saya Pak. Tempat curhat, tempat nyampah dalam tanda kutip ya kan? Selalu aja kalau ada dia kayaknya asik tuh dia tuh. Ceritain ini, unek-unek dimasukin di situ luar biasa ya Pak. Emang kontribusi tapi kita harus sabar Pak. Sabar sekali Pak, betul Pak, harus sabar. Teman-teman kita melayani di bandara harus sabar. Tengah malam kadang-kadang dikomplain. Saya bilang sama teman-teman muda, sabar tetap. Tugas kita itu. Kita melaksanakan tugas negara, ada ketentuan undang-undang. Kadang-kadang kan ada yang nggak happy dengan barangnya harus bayar biaya masuk. Tapi kan kita melaksanakan melindungi dalam negeri Pak. Itu kita kasih itu, tapi mereka tetap alhamdulillah selalu itu kita jaga itu. Iya benar. Satu lagi ingat saya, stigma ini juga akhirnya terpatahkan. Orang mengiranya kan misalnya ada orang tua kawan kita, misalnya lagi main ke rumah, terus atau enggak mungkin cerita-cerita dari keluarga, wajar dia kaya raya, kerjanya di bea cukai. Itu kan juga jadi stigma tuh Pak. Nyampe nggak bapak-bapak tuh? Ya itu. Kan kesannya kan maksudnya bukan dari sisi yang halalnya, tapi kerap kali selalu digiring ke ranah yang haramnya gitu loh Pak. Maksudnya padahal ternyata itu stigma-stigma negatif belaka gitu. Kayaknya kesana tuh orang bea cukai itu main pinggir mulu, main pungli mulu. Itu saya harus benahin loh. Lah bener nggak Pak? Maksudnya ternyata Bapak juga tegas dalam hal ini, dalam hal ini. Itu memang tanggung jawab kita Pak. Kita kan pemerintah kan harus konsisten. Makanya reformasi kita itu yang menjadi kewajiban. Dan kita jaga, dan itu nggak bisa hanya sekali Pak. Kita harus konsisten. Harus punya sistem. Kalau hanya kemudian tergantung pimpinan kan nggak bisa Pak. Semua harus by sistem ini yang kita bangun. Enggak reformasi itu proses bisnis yang baru itu jadi guidance. Tapi kemudian ada guidance, ada kemudian IT, SDM pun harus kita bina. Jangan kemudian kita hanya betulin sistem, organisasi sama SDM nggak kita bina. Itu kan nggak bisa. Ini yang kami lakukan satu paket Pak. Iya kan Pak. Soal ada yang bolong-bolong itu memang tanggung jawab kita untuk merapikan. Namanya juga ngurusin banyak aktivitas Indonesia Pak. Waduh, ngeri. Ya kan Pak. Dan tujuan kita Pak, dukung ekonomi Pak. Ekspor impor bisa maju, industri tetap jalan, ya kan Pak. UMKM maju, itu tugas kita. Amin. Ya kan. Termasuk juga kawasan ekonomi Pak, yang dilayanin dan diawasin oleh bea cukai. Cikarang, Bekasi, dan banyak tempat kan sistem itu kan model ekonomi baru Indonesia Pak, yang dibangun selama ini. Di situ kawasan-kawasan ekonomi itu kalau Mas Dery lihat. Industri kan banyak tumbuh Pak, mereka investasi, kemudian dari investasi itu mereka nyerap tenaga kerja, dari nyerap tenaga kerja mereka kemudian bisa ekspor, mereka juga ada impor, yang kemudian tadi saya bilang industri kalau kita lihat ya di Bekasi, Cikarang segala tuh sampai di Jawa Tengah sampai Sulawesi, kos-kosan tumbuh, rumah makan tumbuh, itu kan punya manfaat. Nah di kawasan itu Mas Dery, kita dari Kepabeanan Pajak itu kasih fasilitas pembebasan biaya masuk sama pajak. Nilainya puluhan T Pak, supaya orang mau investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekali dia investasi Pak, investasi itu kan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Iya kan Pak? Dari Cina, dari Korea, dari Jepang, dari Eropa, investasi Pak di kawasan itu. Kita kasih kawasan fasilitas biaya masuk dibebaskan, termasuk pajaknya. Sudah. Mereka investasi, mereka bangun, mereka nyerap tenaga kerja. Jumlahnya puluhan juta. Dia serap. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia ekspor Pak. Ekspor itu kembali menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Ekosistemnya hidup tuh ya. Hidup Pak. Dan itu Pak menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi nasional. Dan kemudian kawasan-kawasan ini Pak, yang sekarang ada sekitar 2.700-an perusahaan Pak di Indonesia. Kawasan itu
itu sepenuhnya dilayani oleh bea cukai. Day by day. 24 jam 7 hari. Untuk pemasukan barangnya, untuk kemudian eksportasinya. Ya pokoknya mudah-mudahan bea cukai ini artinya bisa betul-betul terus konsisten. Ya, itu tugas kita dan kewajiban kita. Iya, sehingga benar-benar bantu, kontribusinya luar biasa tadi saya ukur tuh ya. Jadi pertumbuhan ekonominya betul-betul yang diharapkan menjadi 7% nantinya kan ke depannya kan, mudah-mudahan deh. Wah, mantap. Sukses selalu, itu Pak. kita. Dan kemudian selain tadi dukung ekonomi, kita juga menghasilkan penerimaan dari bea dan cukai sekitar 286 triliun tahun ini, Pak. Dan itu mendukung APBN. Jadi bea cukai itu kalau kita lihat, Pak, satu mendukung APBN, menghasilkan tahun lalu bisa 300 triliun lebih kita sumbang sebagai salah satu penerimaan. Tahun ini 286, tapi kemudian kita fungsi ekonomi ini, Pak, yang juga sangat masif. Ekspor impor, investasi tadi di kawasan ini tadi, UMKM ini kan gak hitung dari sisi penerimaan, tapi kemudian nilai tambahnya ke PDB kita, ke tenaga kerja. Dua fungsi itu yang kita mainkan. Dan tadi pengawasan tadi, Pak Mas Dery. Pengawasan kita lakukan tadi untuk lindungi ekonomi. Kalau nggak kita awasan, barang-barang masuk keluar yang kemudian tidak dicatat di ekonomi dan kemudian merusak ekonomi kita. Iya, ngegerus satu persatu dari berbagai macam sektor, akhirnya runtuh tuh ekonomi Even kita. Pengawasan pun juga punya nilai yang sangat penting untuk lindungi ekonomi kita. Jadi itu mungkin tugas bea cukai. Mantap. Ya, saya sangat apresiasi. Terima kasih Pak atas kontribusinya. Siap. Ya, membawa bea cukai jadi betul-betul bisa ya tentunya membantu UMKM, ekonomi di Indonesia dan seterusnya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dirjen. Sama-sama Mas Dery. Kita kasih solusi.